Halo, selamat malam pemirsa. Anda sedang menyaksikan program Tribun News on Fokus bersama saya Tini Afsir. 7 mahasiswa Universitas Indonesia mengajukan uji formil atas Undang-Undang TNI yang baru disahkan pemerintah pada Kamis 20 Maret kemarin nih. Sehari setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang, 7 mahasiswa UI menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi tepatnya pada Jumat 21 Maret. Para mahasiswa menganggap bahwa disahkannya UU TNI inkonstitusional. Lantas, bagaimana kacamata pengamat mengenai gugatan ini? Kita akan berdiskusi bersama pakar hukum UNER Muhammad Syaiful Aris yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mbak Tini, Alhamdulillah kabar baik. Semoga Mbak Tini dan tim sehat juga semua. Amin, amin. Sehat. Terima kasih sebelumnya Pak Aris ini sudah meluangkan waktu untuk kemudian berdiskusi begitu dengan kami. Sebagai pengantar singkat, bagaimana kemudian Pak Aris merespon ngebutnya proses Undang-Undang TNI kemudian sampai disahkannya oleh pemerintah DPR kemarin begitu? Ya, ya ini sebetulnya menjadi catatan juga ya atas proses revisi atau perubahan Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Mm, yang kemudian banyak mendapat respon kurang bagus dari masyarakat ya karena prosesnya yang secara umum mungkin dinilai oleh sebagian orang ya itu kurang terbuka dan kesannya memang terburu-buru ya kan karena prosesnya begitu cepat dan kemudian tidak disangka kemudian cepat perubahan itu disahkan oleh DPR itu. Ya, baik. Ini meskipun kemudian sudah disahkan dalam rapat paripurna begitu, namun nyatanya sampai sekarang ini kan belum diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah yang bisa Pak Aris baca dari situasi ini begitu? Sebetulnya kalau kita baca ya di dalam konstitusi itu kan undang-undang itu kan maksud saya undang-undang dasar itu kan sudah mengatur ya mekanisme apa proses pembuatan undang-undang. Jadi kalau kita baca di dalam konstitusi kita itu pembuatan undang-undang termasuk di dalamnya adalah perubahan undang-undang itu adalah merupakan kewenangan dari DPR dan Presiden. Jadi dalam konteks itu berarti kalau kita lihat berarti ya yang namanya undang-undang itu sah menjadi undang-undang apabila mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Oleh karena itu, berarti kalau sudah disahkan, nah, itu berarti kedua belah pihak, yaitu antara Presiden dan eh, DPR, itu sudah sama-sama setuju. Artinya, tidak mungkin ada undang-undang yang bisa disahkan tanpa ada proses itu. Jadi, kalau itu sudah disahkan, perubahan Undang-Undang 34 2004 itu berarti ya itu sudah disahkan oleh Presiden. Berarti proses administrasi penandatanganan itu kan hanya tinggal prosedur saja. Jadi eh, diatur di situ ya, ya, ya nanti pasti akan disahkan oleh presiden. Hmm. Berarti ini berarti secara tidak langsung memang sudah disetujui oleh Presiden begitu ya, RUU Iya, TNI-nya. betul, betul. Iya, betul. Kenapa begitu? Karena dalam ke ketentuannya eh, mustahil ada persetujuan di dalam proses pembuatan undang-undang tanpa persetujuan dari presiden. Dan Presiden. kalau kita baca lebih khusus di dalam ketentuannya itu kan eh, apa konstitusi maaf maksud saya undang-undang itu akan berlaku menjadi undang-undang ya kalau dalam batas waktu yang sudah ditentukan. Artinya eh, walaupun nanti eh, jadi tidak ada lagi mekanisme yang diatur dalam konstitusi kita untuk kemudian menyatakan undang-undang itu tidak berlaku. Begitu presiden
dan DPR menyetujui dalam batas waktu tertentu, eh, itu akan menjadi otomatis akan menjadi undang-undang dan presiden punya kewajiban itu untuk itu disahkan gitu. Oke, baik. Tapi sampai saat ini Presiden sendiri juga belum memberikan respon terkait RUU TNI ini sendiri begitu, Prof. Apakah kemudian ini akan menjadi masyarakat akan semakin memanas begitu? Apakah sebenarnya dengan diamnya Presiden ini benar begitu? eh ini apa? Saya bacakan ya ketentuan konstitusi ya supaya jelas gitu. Jadi mekanisme pembuatan undang-undang itu diatur di dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Jadi eh, eh, setiap ran saya bacakan ya pasal 20 ayat 2 ya. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Oke, jadi konsepnya undang-undang itu sah menjadi undang-undang kalau DPR Presiden oke, Hmm, karena prosesnya dari awal melibatkan kedua institusi negara ini. ya. Nah, jadi ketika DPR sudah menyatakan itu sah, Presiden secara institusi sebetulnya sudah ikut dalam pembahasan itu. Hmm, Oke. Nah, kemudian eh, apa ayat 5, maksud saya pasal 20 ayat 5 ya itu disebutkan dalam hal rancangan yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden ya dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan gitu. Jadi dalam konteks ini ya nanti tinggal nunggu waktu saja misalnya dalam waktu 30 hari yaitu secara konstitusi RUU yang sudah dilakukan persetujuan bersama dia menjadi undang-undang gitu. tapi ini kan yang membuat masyarakat kemudian marah adalah belum adanya keterangan dari Presiden yang kenapa, apa urgensi dari RUU TNI sampai kemudian harus begitu cepatnya diubah begitu. Kalau menurut Pak Aris sendiri bagaimana? Ya, sebetulnya proses perubahan undang-undang ya itu kan menjadi kewenangan dua institusi negara yaitu DPR dan Presiden. Jadi kalau kita lihat eh, apa di pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita itu menyebutkan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi artinya dari konteks itu proses yang harus memberikan penjelasan ya sebetulnya kedua belah pihak Hmm. yaitu DPR dan juga Presiden. Karena kewenangan itu tidak hanya ada pada satu institusi. Nah, sebetulnya kalau mau memberikan penjelasan, itu kan sebetulnya bisa dilihat dari proses penyusunan sebuah rancangan undang-undang termasuk perubahan itu. Nah, Mahkamah Konstitusi itu kan dalam beberapa putusan yang lalu kan sudah memberikan satu guidance yang cukup penting yang disebut dengan meaningful participation. Ya kan? Meaningful participation atau partisipasi yang sesungguhnya dalam proses pembentukan undang-undang itu salah satunya adalah bicara tentang keterbukaan dan keterlibatan masyarakat. Nah, ketika proses undang-undang itu disusun ya tidak secara terbuka, kemudian dalam waktu yang sangat cepat, maka sebetulnya prinsip meaningful participation itu tidak terdapat dalam proses pembentukan undang-undang itu. Hmm. Sehingga dalam artian tersebut, maka kalau kemudian publik mencurigai ada sesuatu dalam proses revisi undang-undang ini, ya tentu secara logika yang sesuatu yang wajar gitu kan.
Nah, sehingga dari proses itu ya kemudian memunculkan kecurigaan pada publik gitu kan. Nah, karena ada kecurigaan itu, kemudian masyarakat bertanya gitu, ada urgensi apa sih sebetulnya RUU ini? Kan informasinya perubahan RUU ini kan awalnya kan tidak masuk dalam program legislasi nasional, ya Ya. kan? Nah, dalam sistem tata cara pembentukan eh, peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang di Indonesia, itu kan ada mekanismenya. Mekanismenya itu kan harus ada yang disebut dengan perencanaan. Perencanaan itu untuk apa? Untuk menunjukkan memang ada alasan yang kuat dan logis gitu kan. Rancangan undang-undang ini dibuat gitu, disusun untuk apa gitu kan. Dan itu kan, Nana dalam konteks pemerintahan itu kan idealnya kan konsep yang mendadak itu kan dihindari, kecuali ada satu emergensi yang luar biasa yang menyebabkan itu tidak masuk dalam perencanaan. Nah, itu yang kemudian menjadi argumentasi pertanyaan, apa sih sebetulnya urgensi dari RUU ini yang semula tidak masuk dalam prolegnas, ya, kemudian masuk, ini kemudian prosesnya juga pembahasannya cepat dan disahkannya juga cepat gitu. Kemudian Undang-Undang TNI ini kan akhirnya berujung gugatan ke MK begitu yang dilayangkan oleh sejumlah mahasiswa UI. Apakah pemohon menyebut ini para pemohon ini menyebut proses pembentukan TNI ini inkonstitusional karena tergesa-gesa begitu. Apakah ini bisa nantinya menjadi pertimbangan uji formil di MK begitu, Pak? Iya, jadi kalau pengujian undang-undang, Hmm. maaf, pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia atau yang mungkin disebut judicial review, Hmm. itu kan memang ada dua lembaga pengadilan di Indonesia yang berwenang. Ya, yang pertama ada Mahkamah Konstitusi, ya kan. Kemudian ada lembaga Mahkamah Agung. Nah, karena produk yang diuji ini adalah berbentuk undang-undang, maka secara konstitusi menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menguji produk undang-undang ini. Nah, pengujian di Mahkamah Konstitusi secara umum itu dibagi menjadi dua. Ada pengujian secara formil, ada pengujian secara material. Nah, pengujian secara formil itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan proses formil yang dilakukan. Nah, tadi yang salah satunya disampaikan oleh Mbak Tini adalah bicara tentang prosedur, Hmm. ya kan? Nah, prosedur itu yang dulu, eh, kalau kita ingat, ada Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Yang oleh MK dinyatakan sebagai satu undang-undang yang inkonstitusional bersyarat itu. Kenapa? Karena pertimbangan MK adalah berkaitan dengan aspek formil. Nah, aspek formil tadi yang saya sebutkan adalah berkaitan dengan public participation, partisipasi publik yang tidak ada. Nah, itu yang disebut dengan tadi meaningful participation. Nah, MK dalam putusan tersebut memberikan tiga hak utama yang berkaitan dengan meaningful participation, yaitu uh, right to be heard, right to be uh, explained, right to be considered. Nah, dalam konteks undang-undang uh, perubahan undang-undang TNI ini, maksud saya ada peluang berkaitan dengan kemungkinan peluang cacat secara formil Hmm. karena ada prosedur partisipasi publik yang tidak digunakan itu. Nah, itu yang aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua, dalam proses uji material di Mahkamah Konstitusi, selain aspek formil, itu juga ada aspek pengujian secara material. Hmm. Nah, pengujian secara material itu substansi insinya adalah apakah undang-undang yang sudah dibuat itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Nah, nanti MK akan melihat apakah
RUU, maaf, perubahan Undang-Undang TNI itu yang sudah disahkan itu bertentangan dengan konstitusi kita tidak. Nah, ini juga penting ya, dan ini kita berharap pada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan putusan yang luar biasa. Nah, memang putusan MK itu ya dalam beberapa hal tertentu kan ada yang putusan-putusan yang terobosannya luar biasa gitu, tidak diduga-duga kemudian membuat putusan. Ada yang nanti juga harus dilihat kan, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa hal tertentu MK tidak masuk dalam konteks yang terlalu dalam untuk mengkritisi eh, produk undang-undang. Biasanya MK akan mendalilkan yang harus diwaspadai itu adalah kalau kemudian MK menyatakan itu adalah open legal policy, kebijakan yang terbuka. Nah, kalau MK berpandangan itu open legal policy, maka ya itu tergantung dari pembuat undang-undang dan presiden. Maaf, pembuat undang-undang yaitu DPR dan presiden. Nah, Presiden. kalau berpandangan seperti itu, maka ya produk dari revisi undang-undang itu ya kalau andaikan MK berpandangan seperti itu ya undang-undang ini tetap dinyatakan konstitusional itu. Hmm. Oh, wah, berarti ada kemungkinan bahwa MK ini mengambil keputusan menyerahkan lagi ke DPR dan Presiden, begitu ya, Pak ya, Iya, tanpa betul. tanpa keputusan mereka, begitu. Ya, tetap MK dalam proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan, ya Hmm. kan? Karena itu kan sesuai dengan hukum acara, ya. Jadi eh, cuman dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu kan tidak semua permohonan itu dikabulkan kan. Hmm. Nah, dan ada juga permohonan yang kemudian tidak diterima, permohonan ditolak, atau mungkin permohonan dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya. Itu tetap ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi dalam hal tertentu, kalau kita lihat ya, dalam beberapa undang-undang MK kadang berdalih ini adalah kebijakan terbuka atau yang saya sebut tadi open legal policy. Dalam hal itu, berarti kan MK tidak melihat ada pertentangan undang-undang itu dengan undang-undang dasar. Hmm. Nah, kenapa? Ya, MK nanti kalau kemudian berpandangan demikian, nah berarti MK eh, melihat ya itu baik gitu kan. Artinya tidak ada problem secara konstitusi atas lahirnya produk dari yang sudah dibuat oleh DPR dan Presiden itu. Nah, tetapi kalau nanti kita sih berharap MK berani membuatkan satu keputusan yang mampu untuk mengingatkan kembali pada kita bersama tentang apa yang disebut dengan pada tahun 98 itu tentang proses reformasi di Indonesia. Nah, salah satu hal yang menjadi dikritisi oleh publik dan menjadi pesan reformasi adalah berkaitan dengan yang disebut dengan dui fungsi ABRI. Itu. Nah, RUU RUU maaf, perubahan RUU TNI yang sudah disahkan menjadi undang-undang itu, kalau kita baca, ya meskipun pasal yang dirubah itu tidak banyak ya, tetapi kalau kita lihat itu pasal-pasalnya bukan mengurangi peran TNI dalam sektor sipil, justru ditambah, ya kan? Nah, tugas TNI itu kan kalau kita baca di dalam pasal 7, ya kan? Itu kan semula tugas TNI kan 14 ditambah 2 jadi 16, 16. ya kan? Nah, kemudian
Untuk jabatan yang ditambah, jabatan sipil yang boleh diduduki oleh TNI aktif ditambah 4, ya kan? Kemudian usia pensiun ditambah juga. Nah, berarti di situ kan sebetulnya proses ini kan bukan untuk mengurangi peran dui fungsi TNI itu, tetapi perannya justru semakin ditambah gitu. Itu. Iya. Tapi meskipun tadi ada sempat nanti MK berkemungkinan akan kemudian menyerahkan kembali keputusan kepada DPR dan kemudian Pak Prabowo begitu. Tapi lewat permohonan yang diajukan oleh mahasiswa UI ini sendiri, seberapa besar kemudian peluang gugatan mahasiswa untuk dikabulkan? Kemudian bagaimana Undang-Undang TNI ini berlaku jika gugatan ini akan diterima oleh MK begitu, Pak? Ya, eh, kalau peluangnya secara yuridis ada peluang, ya kan? Karena memang konstitusi kita mengaturnya memang upaya hukum yang bisa dilakukan ketika sebuah undang-undang itu sudah disahkan adalah melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, apakah eh, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan oleh rekan-rekan mahasiswa sesuai dengan apa yang diajukan untuk yang tentu yang diharapkan bahwa undang-undang ini oleh pemohon dinyatakan inkonstitusional, ya kan? Nah, tetapi yang seperti yang saya sampaikan itu jaminan itu kan belum tahu ini, ya kan? Artinya ini sepenuhnya tergantung dari MK. Apa Iya, yang saya sampaikan, ada peluang bahwa undang-undang ini menjadi problem atau dinyatakan inkonstitusional oleh MK melalui dua pilihan. Yang pertama, inkonstitusional dalam konteks atau dalam aspek secara formil tadi. Artinya ada prosedur yang tidak dijalankan dalam proses pembentukan undang-undang. undang-undang. Yaitu peluang pertama. Peluang yang kedua, bahwa kenapa dulu ada amandemen Undang-Undang Dasar, ya kan? Amandemen Undang-Undang Dasar ini kan sebagai bagian dari proses reformasi kan. Nah, kalau dulu tidak ada reformasi, bisa kita yakini bersama bahwa kemungkinan besar tidak ada amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, salah satu hal yang mendorong adanya amandemen Undang-Undang Dasar itu dulu yang dikritisi adalah dalam sejarah kita peran ABRI pada saat itu cukup kuat di berbagai sektor, ya kan? Termasuk dalam sektor non pertahanan, ya kan? Nah, oleh karena itu perlu ada pembatasan itu. Nah, kalau kemudian MK melihat secara historis proses itu, tentunya kita bisa lihat ada peluang bahwa revisi dari undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar. Artinya secara material berarti eh, undang-undang ini ya per- maaf, secara material berarti undang-undang ini bisa berpeluang untuk dinyatakan inkonstitusional gitu. Ya, baik. Ini tadi seperti yang Pak Aris juga katakan, ada beberapa petitum yang kemudian dilayangkan oleh para mahasiswa mulai dari dugaan bertentangan dengan undang-undang, kemudian penghapusan norma baru dan mengembalikan ke norma lama begitu. Secara aturan, kemudian bagaimana sidang di MK nantinya bisa membuktikan bahwa permohonan mahasiswa ini tepat begitu? Ya, ya untuk proses pembuktian ya sebetulnya nanti kan bisa diatur di dalam hukum acara ya kan. Mahkamah Konstitusi itu kan se kita tahu bersama adalah hakimnya adalah beliau-beliau hakim yang terpilih ya kan. Beliau-beliau yang punya pengalaman dalam bidangnya yang luar biasa sehingga menurut saya si proses pembuktian itu bukan sesuatu hal yang baru gitu kan. Nah, tinggal kemudian nanti eh, juga
peran dari rekan-rekan mahasiswa yang mengajukan permohonan untuk dapat memperkuat permohonannya dan mendukung dalil-dalil yang disampaikan. Meskipun sebetulnya setahu saya dalam konteks hukum acara MK itu berbeda dengan hukum acara perdata, di mana beban pembuktian itu, kalau dalam hukum acara perdata, beban pembuktian itu dibebankan kepada pemohon. Tapi untuk pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu beban pembuktian itu bisa ada di mana-mana, tidak harus sepenuhnya ada pada pemohon. Bahkan juga nanti eh, pihak terkait atau pihak yang lain itu juga bisa untuk menjadi proses pembuktian itu. Oke, berarti ada beberapa peluang untuk kemudian membuktikan permohonan ini dengan tepat begitu ya, bahwa undang-undang yang baru disahkan oleh DPR ini kemarin tidak tepat begitu. Ya, Iya. ya, itu sangat berpeluang untuk ada peluang kalau undang-undang yang sedang diujikan yaitu perubahan undang-undang TNI oleh MK dinyatakan inkonstitusional. Tetapi apakah peluangnya itu 100%? Kita belum tahu kan. Kita masih menunggu proses di persidangan Mahkamah Konstitusi. Iya. Berarti lagi-lagi kita hanya menunggu kemudian keberanian MK untuk membuat gebrakan tentang undang-undang ini begitu ya, Pak ya? Ya, ya itu kan sebetulnya proses yang apa? Proses perubahan undang-undang itu kan ada beberapa jalur kan ya, oleh mekanisme itu. Nah, salah satu jalurnya adalah yang kita diskusikan tadi, perubahan melalui eh, putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, tetapi sebetulnya dalam proses perubahan undang-undang itu kan selain proses itu yang disebut dengan judicial review, ya kan, jadi review yang dilakukan oleh yudisial atau pengadilan. Nah, aspek yang lain, sebetulnya mekanisme yang lain, ada yang disebut dengan legislative review. Nah, review itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh legislatif sendiri, dilakukan oleh DPR itu untuk mereview eh, produk hukumnya sendiri. Nah, itu juga sangat berpeluang dilakukan. Tetapi apakah DPR kita kemudian secara legowo berani dan mau untuk mereview produk hukumnya sendiri? Itu. Nah, yang Sepertinya, ketiga ada yang ya. disebut dengan mekanisme executive review juga, yaitu review yang dilakukan oleh eksekutif, presiden dan tim untuk melihat produk hukum yang dihasilkan. Jadi mekanismenya ada seperti itu. Cuman pada lazimnya legislatif dan executive review itu jarang digunakan. Kenapa? Karena itu adalah mekanisme internal yang sepenuhnya tergantung dari kemauan institusi itu. Hmm. Tetapi kalau judicial review itu bisa jalan, kenapa? Karena bisa dilakukan atau upaya itu bisa berjalan, bisa dengan inisiatif dari pihak luar gitu kan. Yaitu siapa? Yaitu masyarakat itu. Ya, tapi kalau dari eh, pihak DPR sendiri sepertinya akan sulit untuk melakukan itu ya, Pak ya, karena ini sendiri lagi-lagi karena ada beberapa tambahan begitu kan yang akan diduduki dari TNI sendiri. Ini bahkan pemerintah DPR ini mengatakan bahwa undang-undang TNI yang baru ini justru akan memperketat aturan. Ini nggak ada kaitannya dengan dui fungsi TNI begitu. Ini bagaimana menurut Pak Ari sendiri? Ya, ya bisa saja berargumen seperti itu, ya kan? Cuman kalau kita lihat dari proses revisi undang-undang TNI yang diajukan, kita kan mengetahui kan ya, bahwa yang ada dalam pasal-pasal itu secara terbuka bisa kita baca adalah penambahan pasal, ya kan? Ya. Nah, tidak ada pasal yang dikurangi atau dihapus, ya kan? Dulu sebetulnya kalau kita lihat lahirnya undang-undang
34 tahun 2004 itu kan juga mendapat banyak kritikan pada saat itu ya, karena masih dianggap memberikan porsi yang besar peran TNI pada sektor non pertahanan, ya kan? Nah, itu dalam konteks eh, negara demokrasi sebetulnya peran itu kan tidak disarankan ya, peran-peran itu ya kan, karena ada kekhawatiran secara masa lalu yang kemudian mengkhawatirkan gitu kan, karena eh, begitu eh, kalau kita lihat kekuasaan kemudian di backup penuh oleh kekuatan apa kekuatan militer Ter. yang punya senjata, Ya. itu kan sulit untuk melakukan kontrol publik ya kan. Artinya apa? Nah, peluang itu eh, menjadi cukup riskan kalau itu kemudian eh, bersatu gitu kan. Nah, sehingga kekhawatiran itu ya menjadi sesuatu yang secara logika kan masuk akal kan orang berpikir seperti itu. Dan itu ditambah juga sejarah kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kan pernah terjadi hal yang seperti itu. Ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, kemudian kekhawatiran masyarakat kembali pada sejarah masa lalu kan sesuatu yang wajar gitu kan. Mm-mm. Karena nah, kita kan harus melihat dari produk yang dihasilkan itu. Nah, seperti yang eh, perubahan pasal-pasal yang saya sebutkan tadi kan menambah kewenangan itu. Ya. Itu. Lewat Undang-Undang TNI yang baru ini nih artinya seluruh TNI aktif selain 14 lembaga kan harus mundur begitu atau pensiun. Bagaimana kemudian sikap pemerintah untuk selaras dengan undang-undang yang sudah disahkan? Apakah nantinya benar prajurit-prajurit yang tidak menempati 14 lembaga itu akan benar-benar ditarik begitu, Pak? Ya harusnya begitu. Ya. Harusnya demikian. Karena eh, kalau yang saya tahu ya, dalam kita menjalankan tugas itu seperti sumpah gitu kan, sumpah eh, itu kan taat terhadap undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan, Hmm. ya kan? Nah, kalau kemudian kita sebagai warga negara yang baik, ya ketika aturannya sudah ditentukan demikian, maka yang perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari ya harus taat pada peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat. Kalau peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat ternyata kemudian tidak dipatuhi, ya buat apa peraturan itu dibuat? Itu menunjukkan bahwa apa komitmen kita untuk patuh terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lain, ya itu yang harus kita pegang. Kalau enggak, terus siapa yang akan mematuhi hukum di Indonesia? Iya, soalnya ini mungkin masyarakat sudah lelah begitu dengan pernyataan dari menteri atau pihak pemerintah yang nggak sesuai begitu dengan apa yang diomongkan dengan apa yang di kebijakan yang dikeluarkan itu tidak sesuai. Mungkin masyarakat sedang gelisah begitu. Apakah nantinya setelah benar-benar disahkan ini nantinya prajurit benar-benar akan ditarik begitu, Pak? Ya, sebetulnya Undang-Undang TNI sebelum dilakukan perubahan ya, yang tahun nomor 34 tahun 2004 itu kan sudah mengatur memang bahwa eh, apabila TNI aktif menduduki jabatan yang tidak diatur kan harus mengundurkan diri, ya kan? Itu sebetulnya sudah ada di undang-undang sebelum dilakukan perubahan. Jadi tanpa ada perubahan undang-undang ini, itu kewajiban itu sudah melekat itu sebetulnya. Jadi eh, ya dari dulu kalau misalnya ada seharusnya ya memang harus mengundurkan diri gitu kan dalam konteks ketentuan Undang-Undang TNI gitu, Pak Yang Tini. iya, yang menjadi sorotan ini kemarin juga adalah jabatan Letkol Teddy begitu.
yang kemudian diangkat menjadi sekretaris kabinet. Ini kan kemudian menjadi gonjang-ganjing, tapi akhirnya pihak TNI juga memberikan pembelaan terus-menerus begitu. Padahal kalau dari peraturan ini sebenarnya tidak boleh begitu. Jadi bagaimana ini Pak Aris? Ya. Nah, itu yang kemudian kita kan bicara tentang trust Hmm. atau rasa percaya pada masyarakat, ya kan? Nah, itu yang kalau dalam konteks eh, apa itu eh, kekuasaan, ada perbedaan kekuasaan yang dijalankan tanpa ada legitimasi dan kekuasaan yang dijalankan dengan dasar legitimasi. Nah, legitimasi itu kan berarti rasa kepercayaan publik kepada orang atau lembaga yang punya kekuasaan. Nah, ketika masyarakat mempercayai itu, maka ada yang disebut dengan legitimasi. Legitimasi itu apa? Legitimasi itu berkaitan dengan daya dukung dari masyarakat. Ketika masyarakat percaya, maka pemerintah akan mendapatkan legitimasi yang kuat daya dukung itu. Nah, kebijakan ketika mendapatkan legitimasi yang kuat, maka kebijakan itu pada lazimnya akan didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Nah, kebijakan yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat pada lazimnya berdasarkan pengalaman kita, tingkat keberhasilannya itu lebih tinggi daripada kebijakan itu yang terkesan dipaksakan atau memang dipaksakan. Nah, hal-hal yang dipaksakan itu sebetulnya akan kemungkinan terlihat tidak ada masalah dalam jangka waktu tertentu. Tapi dalam jangka waktu nanti kita tidak tahu, itu akan menjadi masalah besar, gitu kan? Nah, itu yang harus dilihat, yang harus dipertimbangkan, gitu. Ya, ya, baik. Ini kemudian sebelum kita akhiri, Pak Aris, apa saja kemudian evaluasi dari Pak Aris soal Undang-Undang TNI ini sendiri? Nah, Undang-Undang TNI ini, ya kita memang melihat bahwa dalam proses lahirnya, ini yang dalam catatan kita semua ya, itu ada proses yang kemungkinan prosesnya belum memenuhi aspek secara formil, ya kan, tentang prosedur tadi yang sudah kita diskusikan, Mbak Dini, dan kemudian aspek material. Nah, undang-undang ini itu saya melihatnya ada potensi secara substansi bertentangan dengan semangat amandemen dari Undang-Undang Dasar kita. Oleh karena itu ya, nah kita lihat saja nanti prosesnya di Mahkamah Konstitusi dan kita berharap semoga Mahkamah Konstitusi bisa memberikan satu putusan yang cukup bisa kita terima secara rasional dengan argumentasinya yang biasanya ya cukup menarik nanti putusan Mahkamah Konstitusi itu. Tuh, Kak Tini. Baik, terima kasih Pak Aris. Diskusi hari ini Sama-sama. kita tunggu bersama-sama nantinya bagaimana kemudian MK mengambil keputusan keputusan besar ini, apakah mereka berani atau ya hanya akan kembali menyerahkan keputusan ini kepada Presiden dan DPR begitu. Yang akhirnya ya sudah, yes, undang-undang ini akan berlaku untuk masyarakat begitu ya. Demikian Tribuners obrolan saya bersama dengan pakar hukum UNER Muhammad Saiful Aris. Kemudian kita sama-sama nantikan bersama bagaimana kemudian keputusan MK terkait gugatan dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Indonesia terkait Undang-Undang TNI ini. Apakah mereka berani untuk kemudian mengambil keputusan besar untuk menolak undang-undang ini atau akankah menerima begitu? Terima kasih Tribuners atas perhatiannya. Sampai jumpa di Tribunon Fokus selanjutnya. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.